Halo teman-teman semua, selamat tahun baru. Semoga tahun yang baru ini memberikan harapan baru untuk kita semua. Saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Pada edisi tahun baru ini dalam Instagram Autoimun Rheumatic Info, saya akan membahas tentang autoimun, khususnya mengenai cara diagnosis autoimun dan gejala-gejala apa yang kita temukan apabila kita dicurigai menyandang autoimun. Nah, untuk awalnya tentu kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan autoimun. Jadi, untuk mengenal apa itu autoimun memang cukup rumit. Namun, saya akan mencoba di sini untuk membuat dengan lebih sederhana. Jadi, autoimun itu adalah merupakan suatu kondisi di mana sistem imun kita salah bekerja. Jadi, secara normal kita memiliki suatu sistem pertahanan tubuh yang dinamakan sistem imun. Nah, sistem imun ini bertugas untuk membantu kita menghalau segala gangguan yang ada di luar. Jadi, kurang lebih sebagai tentara perang kita. Jadi untuk membantu supaya kalau ada infeksi bakteri, virus, maupun bahan-bahan kimia yang masuk, ini tidak menimbulkan gangguan pada tubuh kita. Jadi itu adalah sebenarnya fungsi daripada sistem imun. Nah, pada penyakit autoimun yang terjadi adalah sistem pertahanan tubuh kita ini salah bekerja, sehingga dia mengenali tubuh kita yang normal sebagai suatu benda asing. Dan akibatnya sistem imun ini akan balik menyerang tubuh kita sendiri. Memang apa yang terjadi pada penyakit autoimun tidak sesederhana itu. Tapi apa yang saya uraikan tadi hanya untuk berusaha agar teman-teman sekalian memiliki pemahaman yang sederhana apa yang terjadi pada penyakit autoimun. Nah, teman-teman, tentunya kita untuk sampai pada suatu diagnosis autoimun kadang-kadang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena gejala daripada penyakit autoimun ini sangat beraneka ragam. Nah, fokus pembahasan saya pada hari ini adalah tentang penyakit rematik autoimun. Karena saya adalah seorang rheumatologis atau internis konsultan rheumatologi. Nah, penyakit rematik autoimun pun sendiri sangat banyak dan gejalanya sangat bervariasi. Sebagai contoh adalah rheumatoid arthritis, lupus, Sjogren syndrome, scleroderma, ankylosing spondylitis, dan masih banyak lagi penyakit rematik autoimun yang lain. Nah, ini teman-teman adalah merupakan contoh-contoh penyakit rematik autoimun yang paling sering ditemukan. Nah, banyak sekali bukan? Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah gejalanya pun sangat beraneka ragam. Nah, masing-masing penyakit ini memiliki karakteristik masing-masing, sehingga memang diagnosis penyakit rematik autoimun ini seringkali tidak mudah. Nah, yang perlu diingatkan adalah tidak ada satupun pemeriksaan darah yang kita bisa gunakan untuk mendiagnosis rematik autoimun secara instan. Jadi teman-teman banyak mungkin yang bertanya, saya mau cek apa nih dok untuk tahu saya rematik autoimun? Nah, tidak ada satupun pemeriksaan darah yang kita bisa gunakan sebagai pemeriksaan tunggal untuk menegakkan diagnosis penyakit rematik autoimun. Nah, mungkin teman-teman mengenal seperti pemeriksaan ANA, antinuklear antibody, dan pemeriksaan rheumatoid factor. Akan tetapi sekali lagi diingatkan bahwa diagnosis penyakit rematik autoimun tidak berdasarkan pemeriksaan lab ini. Maksudnya untuk misalnya menegakkan diagnosis lupus atau menegakkan diagnosis rheumatoid arthritis, Anda harus diperiksa dulu oleh dokter. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, dokter kemudian akan melihat apakah memang Anda memiliki gejala yang cocok dengan rheumatoid arthritis atau memiliki gejala yang cocok dengan lupus. Nah, berdasarkan kombinasi antara pemeriksaan yang ditemukan dokter pada fisik Anda dan pemeriksaan laboratorium, maka dokter baru bisa menegakkan diagnosis suatu penyakit rematik autoimun. Jadi, sekali lagi, bukan hanya pemeriksaan laboratorium saja. Nah, sebagai contoh teman-teman, nah ini untuk memudahkan saja, saya akan memberikan satu contoh. Bagaimana seorang konsultan rheumatologi atau rheumatologis melakukan diagnosis terhadap suatu penyakit rematik autoimun yaitu lupus. Nah, biasanya memang untuk menegakkan diagnosis penyakit rematik autoimun ini kita menggunakan suatu kriteria diagnosis. Nah, kriteria diagnosis ini terdiri dari banyak poin-poin, teman-teman. Jadi, harus ada suatu pemeriksaan lab ANA yang positif, tapi ANA positif saja tidak cukup.
Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini harus ada ANA positif dan harus ada gejala yang khas atau gejala yang cocok dengan lupus, baru kita bisa menegakkan diagnosis lupus. Nah, sebaliknya, kalau teman-teman memiliki suatu tes ANA yang positif tapi tidak ada gejala sama sekali yang mengarah ke lupus, ini belum tentu adalah suatu lupus. Nah, teman-teman, ini adalah merupakan bagian-bagian daripada poin-poin yang ada dalam rekomendasi tentang bagaimana cara melakukan diagnosis penyakit lupus menurut ACR dan Euler tahun 2019. Teman-teman bisa melihat di sini ada banyak gejala-gejala yang mungkin terjadi. Misalnya demam lama, misalnya nyeri sendi, misalnya juga gangguan pada kulit, ataupun adanya gangguan pada paru-paru dan jantung, kelainan ginjal, radang sendi, dan sebagainya. Nah, dari hasil-hasil pemeriksaan dokter bisa melakukan scoring. Jadi teman-teman, dari hasil pemeriksaan ANA, dokter akan mencari ada gejala klinis yang cocok atau tidak. Dan kemudian dilakukan suatu sistem scoring. Apabila memenuhi suatu sistem scoring, nah baru itu kita bisa menegakkan suatu diagnosis lupus. Nah, jadi secara sederhana kita bisa melihat di sini bahwa untuk diagnosis suatu penyakit rematik autoimun, contohnya lupus, lab saja tidak cukup teman-teman. Jadi kita harus punya suatu hasil pemeriksaan lab yang positif dan harus ada gejala klinis yang cocok. Nah, ini adalah salah satu contoh tentang salah satu penyakit rematik autoimun atau lupus. Untuk penyakit autoimun yang lain, misalnya rheumatoid arthritis, ini beda lagi loh cara diagnosisnya. Oke, semoga teman-teman semuanya sudah jelas bahwa untuk diagnosis penyakit rematik autoimun memang membutuhkan pemeriksaan dokter. Nah, nanti dari sini baru dokter bisa melakukan diagnosis dengan menyimpulkan data-data yang ada. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Jangan panik kalau kita mendapatkan suatu tes ANA yang positif. Konsultasikan hal ini kepada dokter yang merawat untuk mendapatkan ketegasan diagnosis apakah Anda menyandang suatu penyakit rematik autoimun atau tidak. Salam sehat semua, sampai bertemu kembali.